Jadi tujuan bisnis kita apa? Yaitu tujuan bisnis kita itu harus sejajar dengan visi dan misi Tuhan. Yaitu upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Yaitu rancangan kemuliaan. Melalui setiap peristiwa, gelombang-gelombang yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Dari kita sendiri muncul spirit kita untuk membangun karakter Kristus dalam diri kita dalam bentuk melayani orang melalui bisnis kita itu tadi. Nah, karena saya pemiliknya adalah Tuhan hidup saya, dan juga pekerjaan adalah sarana saya menghadirkan kerajaan Allah, berarti saya harus balik kepada ultimate shareholder, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini challenge Bapak Ibu bagi seorang profesional. Kalau tahu ini sudah benar miliknya Tuhan, lakukan kesempatan yang diberikan dengan bertanggung jawab kepada sang pemilik, dan berarti tugas kita adalah lakukan do your best, yang terbaik. Jangan lewatkan God's Kingdom, Glory Business, Glory Company di KBC Rise Podcast Special Edition Sukses Sejati 2.0 Blended Learning hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Rise and Podcast listeners dimanapun Anda berada. Dalam episode KBC Rise Podcast Special Edition Sukses Sejati 2.0 Blended Learning kali ini, pembelajaran tentang motivasi dan tujuan dari bisnis maupun karir yang berorientasi kepada pembangunan dan pengembangan kapasitas setiap pribadi merupakan salah satu fokus dalam rangka untuk menghidupi dan mengaplikasikan nilai-nilai glory, yaitu God Center, loyal to process, obedient to truth, real spirit of excellence, dan yielding rights sebagai basis rantai nilai pelayanan Kingdom Business Community. Prinsip-prinsip ini merupakan salah satu hal mendasar yang akan kita simak bersama dalam ruang lingkup tema God's Kingdom, Glory Business, Glory Company yang akan dieksplorasi oleh dua pembicara, yaitu Heru Kumarga, founder PT Dapur Solo Sukses Sejati, dan Juhono Sudirgo, founder dan senior partner PT Fast Solusi Indonesia, yang keduanya juga merupakan senior mentor dari Kingdom Business Community Indonesia. Shalom semuanya, tetap semangat. Saya akan mulai sharing dengan program modul hari ini, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia usaha dengan tema yaitu kekristenan yang implikatif dan aplikatif. Kekristenan yang mempengaruhi kehidupan dan praktis itu seperti apa. Jadi saya sangat respect kepada semua yang begitu antusias menjawab dan menyatakan bahwa program ini begitu luar biasa, sangat memberkati, sharing-sharingnya bagus. Terima kasih buat para peserta sekalian bahwa justru itu tujuan kami, bahwa kami boleh berbagi spiritual journey dari kami masing-masing untuk dibagikan kepada sesama anak-anak Tuhan di dalam bisnis ini. Saya akan sharing tentang kekristenan yang implikatif dan aplikatif yang meliputi satu, tujuan bisnis itu apa, terus kemudian esensi bisnis yang sebenarnya itu apa, kemudian spiritual bisnis itu yang seperti apa. Tiga hal berkaitan yang ada di dalam pengalaman spiritual saya akan ungkapkan hari ini secara singkat walaupun tidak bisa secara panjang lebar ya. Saya akan mulai, yaitu dari tujuan bisnis sebetulnya. Aku menjawab, saya baca dari 1 Korintus 10 ayat 31, ya, aku menjawab, firman Tuhan mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu, semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Kalau makan dan minum aja harus untuk memuliakan Allah, lalu sesuatu yang lain itu apa? Nah, disinilah saya tangkap bahwa bisnis atau salah satu dari 6 harta kita
Bahkan seluruh 6 harta kita itu, kalau kita lakukan semuanya itu adalah harus untuk kemuliaan Allah. Jadi bisnis ada di dalam salah satu aktivitas sesuatu yang lain yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan demi kemuliaan Allah. Jadi dasarnya adalah firman ini. Kemudian tujuan bisnisnya apa kalau seperti itu? Jadi tujuan bisnis jelas seperti pada modul-modul yang sudah semua ada ini adalah yaitu kita harus menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan bisnis kita atau pekerjaan kita. Ya, kira-kira singkatnya seperti itu. Ya, melalui bisnis kita harus menjadi saksi hidup, kita harus menjadi buku terbuka dengan risiko yang sangat berat, yaitu seperti tadi, bila terjadi sesuatu di mana kita tidak komitmen, di mana kita tidak punya integritas di dalam menjalankan ini, kita akan menjadi buku yang terbuka, yang akan dibaca oleh setiap orang yang melihat kehidupan kita. Dan 15 tahun lebih dari tahun 2005 saya sudah jalanin semua ini sampai pada hari ini berarti sudah ada sekitar 17 tahun sesuai dengan ulang tahun KBC. Tahun ini adalah yang ke-17. Nah, kemudian lalu tujuan bisnis itu seperti apa? Kita harus paham bahwa seluruh aktivitas bisnis kita ya, itu adalah merupakan arena pertandingan kita. Seluruh aktivitas bisnis kita adalah arena pertandingan kita. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kita berjuang untuk memindahkan tujuan hidup kita yang hidup di dalam dulunya dalam kodrat dosa. Kalaupun anak itu disebut notos bahasa Yunaninya atau anak haram istilahnya, itu kita harus berjuang untuk memindahkan tujuan hidup kita menjadi tujuan hidup yang sesuai dengan kodrat ilahi atau seorang anak Tuhan. Huios, anak Tuhan. Nah, supaya kita mampu memperjuangkan memindahkan tujuan hidup ini, tidak mungkin kita perjuangkan dengan usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri, akal budi kita sendiri, atau manusia super siapapun juga. Tetapi Tuhan memberikan kita kasih karunia, ya, yaitu melalui penebusan. Dan kita lihat di Yohanes 1 ayat 12, ada kata exousia, itu fasilitas yang diberikan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ya, bahasa Yunaninya exousia, supaya menjadi anak-anak Allah atau teknon atau huios yang tadi saya bilang, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, saya ingin menyoroti kata exousia, kuasa. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen itu memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberi kuasa. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa kuasa di dalam firman Tuhan itu yang saya pahami sampai hari ini ada dua macam atau banyak macam, tapi sebenarnya ada dikelompokkan menjadi dua, yaitu kuasa yang disebut sebagai exousia, yang artinya adalah privilege. Bahwa sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, kita mendapatkan privilege. Terus kita mendapatkan facility, ya. Nah, ini beda dengan kuasa yang disebut diterjemahkan dari kata-kata dunamis atau power. Nah, di sini sering orang-orang percaya itu lebih menekankan pada kuasa yang power atau dunamis, di mana Tuhan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangunkan orang lumpuh, membangunkan orang mati. Dan itu yang menjadi angan-angan yang dirindukan oleh setiap anak Tuhan untuk mengalami itu. Tetapi saya lebih menangkap, lebih terinspirasi dengan exousia. Apa itu exousia? Kuasa apa itu? Fasilitas apa? Privilege apa? Ya, saya jelaskan di sini exousia atau kuasa atau fasilitas. Yang pertama adalah penebusan Tuhan Yesus. Tanpa ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak mungkin punya kemampuan, tidak mungkin punya potensi untuk melakukan kebenaran. Karena kita ada di dalam kodrat dosa tadi.
Tetapi dengan penebusan ini kita diberikan potensi, diberikan kemampuan untuk membangun, merubah tujuan hidup kita yang terkurung oleh kodrat dosa yang ditebus oleh darah Yesus, bisa kita bangun menuju kepada kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi. Kemudian kuasa yang kedua, kuasa penebusan pertama, kuasa yang kedua adalah firman Tuhan atau Injil. Ya, kita diberikan pengajaran, kita diberikan manual book, kita diberikan tuntunan hidup. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupannya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita diberikan pertolongan Roh Kudus, didampingi. Karena kita tidak akan mampu memahami maksud firman Tuhan untuk keluarga kita, mengeterapkan dalam hidup kita, apalagi di dalam bisnis kita yang begitu complicated. Ya. Nah, tetapi ada Roh Kudus yang akan membantu kita kalau kita dengan rendah hati untuk minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, fasilitas yang terakhir atau yang keempat, yang saya sangat suka sekali saya pajang ini gambar adalah orang surfing di tengah gelombang yang begitu dahsyat. Disinilah fasilitas Tuhan memberikan kepada kita satu arena pertandingan tadi bilang, ya, karena untuk menjadi saksi, untuk menjadi ini kita harus berjuang di dalam sebuah pertandingan untuk memenangkan. Dan Tuhan memberikan fasilitas di dalam kehidupan enam harta kita. Salah satunya hari ini yang kita mau bahas adalah di dalam bisnis kita itu sangat banyak gelombang. Seperti contoh hari ini, gelombang tsunami. Gelombang kemarin sebelumnya adalah disruption. Terus sekarang gelombang COVID. Nah, ini semua menjadi tantangan yang kita harus atasi. Karena ini merupakan fasilitas di mana kita bisa action, bisa mengekspresikan hidup kita di dalam bisnis kita seperti apa. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan otoritas karena kita mempunyai kuasa penebusan, karena kita punya Injil firman Tuhan, karena kita ada pertolongan Roh Kudus yang akan memberi hikmat kepada kita dalam menghadapi setiap tantangan gelombang di dalam bisnis kita. Nah, jadi tujuan bisnis kita apa? Yaitu tujuan bisnis kita itu harus sejajar dengan visi dan misi Tuhan. Yaitu upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu rancangan kemuliaan. Melalui setiap peristiwa, gelombang-gelombang yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Ya, jadi pengertian ini akan mempersiapkan kita untuk menghadapi setiap gelombang. Kalau yang kemarin belum siap, semoga mulai hari ini lebih ngerti maksud itu semua dan mulai bersiap. Kalau saya karena sudah melayani di sini sampai dari tahun 2005 sampai sekarang, jadi ketika ada setiap gelombang saya sudah paham ini gelombang ini mesti caranya bagaimana sehingga berpaling kepada Tuhan, berpegang pada firman, memohon pertolongan Roh Kudus untuk diberikan hikmat-hikmat dalam mengatasi semua tantangan ini, dan puji Tuhan semua bisa saya lewati dengan baik, ya. Nah, kemudian esensi bisnis. Esensi bisnis itu banyak orang mempertanyakan sebetulnya bisnis itu kegiatan spiritual atau sekuler sih. Kalau menurut dulu setiap di gereja itu disebutkan bisnis itu kegiatan sekuler, itu duniawi itu. Karena makin kaya kita bisnis itu makin susah masuk surga. Betul nggak? Ada firmannya kan, orang kaya lebih sulit orang kaya masuk surga daripada onta masuk lubang jarum, begitu katanya. Mengerikan sekali. Padahal saya ini berbisnis, jadi akhirnya mendalami firman Tuhan, grow in truth, terus kemudian grow in competence di dalam spiritual juga, akhirnya memahami semua ini yang saya akan bagikan. Nah, jadi esensi bisnis itu apa? Dari Kejadian 2 ayat 15, ya, Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah mengambil Alkitab menjelaskan Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan.
Nah, kata mengusahakan ini dulu saya nggak ngerti. Dan memelihara taman itu. Ternyata kalau dicek betul-betul, asal kata mengusahakan dulu adalah abad. Dilafalkan kadang-kadang abodah. Dan ini identik dengan ibadah sebetulnya. Jadi untuk mengusahakan itu sebetulnya untuk mengolah, memelihara, untuk melayani Tuhan sebetulnya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini bisnis ini sebetulnya sudah sejak dari awal mengusahakan, berusaha, itu sudah merupakan mandat dari Tuhan kepada manusia sejak manusia diciptakan dan dititipin bumi ini untuk dikelola dengan baik. Ya, Riser and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari beberapa peserta di sesi pertama ini yang masing-masing akan membagikan pengalaman mereka, dampak yang dialami sebelum dan setelah mengikuti Camp Sukses Sejati 2.0 Blended Learning ini bagi bisnis, karir, maupun kehidupan mereka. Namun sebelumnya, saya kembali mengajak setiap Anda untuk subscribe YouTube channel ini dan Hai, sebagai seorang pebisnis baru yang baru merintis sekitar 3 bulan, saya belajar banyak mengenai Sukses Sejati dari SSBL program ini karena merubah paradigma saya dari yang sebelumnya saya menganggap diri saya adalah pemilik dan fokus saya adalah ke financial oriented menjadi lebih ke social dan spiritual oriented gitu ya, yang lebih bagus. Terus juga selain merubah paradigma pandangan saya dari tujuan yang kurang tepat, juga menyadarkan saya bahwa harta kehidupan itu nggak cuman ada di bidang uang aja, tapi juga ada tubuh, jiwa, roh, keluarga, relasi, dan harta yang lain-lainnya. Selain itu juga saya belajar bahwa setiap dari kita memiliki talenta yang berbeda, dan juga kita adalah hamba yang dipercaya, sehingga sebagai hamba kita adalah mengelola, bukan kita bertindak dengan sewenang-wenang ataupun kita menganggap apa yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang memang itu milik kita dan kita merasa berhak untuk kepemilikan itu atau mengembalikan semua puji-pujian atau kemegahan kepada diri saya sendiri. Terus aku juga belajar soal memberikan warisan yang baik. Jadi memang semuanya itu kembali lagi bila fokus kita salah kepada dunia, kepada uang, bukan kepada Tuhan. Fokus kita adalah sebagai pemilik, bukan pengelola. Dan juga fokus kita adalah kepada sesuatu yang bersifat fana atau tidak dalam jangka panjang. Misalnya adalah soal harta. Yang kita fokuskan adalah uang, atau yang kita fokuskan tuh bukan manusia, karena yang kita fokuskan hanya apa yang jadi keuntungan diri kita, maka itu akan membuat kita jadi lebih sulit untuk merasakan kasih Tuhan di dunia ini, karena yang kita kejar itu adalah hal yang salah. Saya dapat dari SSBL yang saya ikutin dan sudah sampai ke modul ke-7. Banyak yang saya dapatkan teristimewa. Saya diingatkan kembali untuk lebih memperhatikan 6 harta. Saya diingatkan untuk memperhatikan penyelenggaraan proses kegiatan di perusahaan. Saya juga diingatkan untuk bagaimana mengolah keuangan dan kemudian bagaimana mengambil keputusan dalam kondisi-kondisi situasi dalam perusahaan dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan di negara ini nggak boleh dilanggar. Dan
saya belajar khususnya mengenai living a legacy. Jadi bagaimana harus meninggalkan sebuah warisan untuk apa saya ada di dunia ini dan bagaimana ke depannya, siapa yang akan menjadi generasi penerus. Saya juga nggak ingin bahwa saya membangun sebuah bisnis, anak saya hanya menikmatinya dan kemudian menghancurkannya. Tetapi saya berharap bahwa itu berlanjut ke generasi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Ya, itu yang mungkin yang paling penting, bahwa ini jadi satu kesatuan ya. Jadi kesatuan pembelajaran yang menyeluruh untuk bisa menjadi insan yang sukses sejati. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Casey Eliata. Saya sangat senang sekali untuk dapat mengikuti program Kingdom Business Community ini, di mana program ini sangat memberkati saya secara pribadi maupun dalam keluarga ataupun juga dalam dunia pekerjaan saya. Ada banyak sekali modul yang saya pelajari di KBC ini, dan hampir semua modul adalah favorit saya. Karena modul-modul ini sangat meneguhkan kembali kepada saya untuk menjadi pribadi yang dapat memberkati banyak orang, menjadi pribadi yang tangguh menghadapi tantangan yang ada. Seperti modul sukses sejati, lead to bless, bertumbuh dalam keuangan ilahi, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia usaha, hamba atau pemilik. Waduh, banyak sekali modul-modul yang sangat memberkati saya. Tapi satu hal yang ingin saya mau sampaikan, bahwa melalui program ini saya sangat diberkati dan akhirnya saya boleh memiliki satu persepsi dan mindset yang berbeda, bahwa di dalam dunia sekuler saya harus menjadi berkat dimanapun saya berada. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan atasnya, dan saya berharap melalui program ini akan sangat memberkati banyak orang. Tetapi saya yakin dan percaya juga bahwa sampai dengan saat ini begitu banyak orang-orang yang tersentuh dan begitu banyak orang-orang yang terjamah karena mereka sudah mengerti dan memaknai setiap modul-modul pembelajaran yang ada, sehingga bagi mereka yang sudah menyelesaikan ini, mereka sudah menjadi berkat dimanapun mereka berada. Salam semangat selalu untuk tim Kingdom Business Community. God bless you. Ya, selamat malam, saya Lani. Saya mau sharing ya, sebelum mengikuti program ini, saya banyak berpikir negatif terhadap tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam kehidupan maupun dalam segi bisnis. Jadi banyak mengeluh, kemudian juga membawa beban, gak bisa tidur sampai di level itu. Sejak menyadari mengikuti program ini bahwa saya adalah hamba, hidup maupun bisnis itu adalah titipan Tuhan, dan Tuhan adalah bos saya mendapatkan cara pandang yang baru, bahwa Tuhan tidak melepaskan saya sendiri di semua aspek, dan bahwa Tuhan membimbing saya dengan setia. Nah, dan saya juga disadarkan bahwa pekerjaan dan bisnis yang saya geluti sekarang maupun tantangan adalah alat yang membantu saya justru untuk mengeluarkan potensi terbaik saya dan untuk membantu banyak orang. Jadi tugas saya adalah mengelola dengan baik kehidupan dan bisnis saya, sehingga akan terjadi lebih banyak orang lagi yang terbantu, dan orang-orang ini nanti bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam hidup mereka, dalam bisnis mereka. Nah, semua modul buat saya adalah bagus karena membuat saya berpikir dari sudut pandang lain yang lebih baik ya, yang tidak terpikirkan dari saya sebelumnya. Dan dengan mengikuti program ini, saya jadi lebih tenang, tidak mudah emosi, lebih dewasa dalam menyikapi tantangan hidup dan bisnis di saat pandemi ini. Terima kasih. Terus dilanjutkan. Shalom, saya Maria Tresya Widyastuti. Saya mengucapkan puji syukur luar biasa kepada Tuhan karena Ia memperkenankan saya menyelesaikan program sukses sejati dari KBC. Setiap sesi membuat saya terpesona, membuat saya tidak bisa berhenti, baik tidak bisa berhenti membaca, tidak bisa berhenti berpikir, tidak bisa berhenti mengevaluasi
karena begitu banyak value-value baru untuk saya yang harus saya cermati kembali dan saya refleksikan dengan value-value yang ada selama ini. Ternyata yang utama adalah sukses yang selama ini saya tentukan itu tidak sesuai dengan sukses yang Tuhan inginkan. Sukses sejati adalah sukses di mata Tuhan. Karenanya saya membuat beberapa catatan untuk melakukan banyak perubahan. Dan semoga dengan terbukanya mata hati saya ini, saya akan siap segera untuk belajar, membuka kehidupan baru saya, memulai kehidupan baru saya untuk menggapai sukses sejati yang sesungguhnya. Karena itu saya mohon kepada Tuhan agar Ia memberikan Roh Kudus-Nya menerangi saya, menemani saya dengan roh kebenaran agar saya terus berada di jalan kebenaran Tuhan. Dan semoga saya bisa mencapai sukses sejati sesungguhnya, baik sukses untuk diri saya sendiri maupun sukses untuk orang lain, sukses yang berimpact tidak hanya pada keluarga kecil saya, tapi juga kepada orang banyak dan juga bahkan kepada bangsa dan negara saya. Semoga kiranya roh kebenaran itu menuntun saya dan saya dapat mencapai hal itu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada panitia, kepada para pembicara, kepada orang-orang yang berbagi di sini. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan berkarya pada diri mereka. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Jadi bisnis adalah aktivitas ibadah kita kepada Tuhan yang dijalankan dengan menggunakan fasilitas rohani dan keilmuan secara benar dengan tujuan memuliakan Tuhan melalui setiap aktivitas dan peristiwa yang terjadi di dalam bisnis kita, sebetulnya dalam seluruh hidup kita, tapi fokus hari ini kepada di dalam bisnis kita. Ya. Nah, saya mengutip salah satu firman Tuhan, ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Nah, kita mulai masuk kepada spiritualitas bisnis. Di dalam komunitas Kingdom Business Community inilah kami semua menemukan inti daripada bahwa bisnis ini spiritual. Kita dalami, kita praktekkan, kita buktikan, ya, terekspresi dalam perilaku bisnis kami. Itu dasarnya adalah kita harus grow in truth, kita harus grow in kompeten, kita harus grow in care. Jadi tujuan bisnis, hakikat bisnis tadi, kemudian prakteknya menyatu di dalam komunitas kami yang satu value, satu visi, satu misi. Ya, grow in truth, grow in kompeten, grow in care. Kalau dunia sekuler, itu ada pertanyaan kalau sukses bisnis itu, kunci suksesnya apa? Dari ketiga hal tadi, grow in truth, grow in competence, grow in care. Pasti orang akan ngomong bahwa grow in competence. Ya, grow in competence. Karena di dalam kompeten itu isinya ada beberapa hal, ya. Kompetensi itu pertama adalah knowledge. Kalau kita bicara kompetensi itu adalah knowledge, pengetahuan. Kemudian ada skill. Jadi pengetahuan yang dipraktekkan, diulang, di-repeat itu lama-lama menjadi skill, keahlian. Ya. Terus kita memiliki attitude. Kalau bisnis sukses, orang harus punya knowledge tentang bisnis itu. Harus menguasai sampai skillful, kemudian ditambah attitude yang benar. Dasarnya adalah moralitas umum, etika, kode etik, ya. Kalau mau jadi bisnismen yang sukses, ya. Tapi suksesnya bisa merah, bisa kuning, ya, bisa hijau, karena dasar standarnya adalah sekuler, ya. Kalau orang bilang duniawi katanya begitu, ya.
Nah, terus kalau sukses sejati, kita harus grow in spiritual content. Ya. Di samping harus ada secular kompetensinya yang dari Tuhan tadi, ya, karena itu netral, ya, semua kebenaran dari Tuhan itu sudah disediakan untuk kita. Growing spiritual competence menentukan bagaimana kita menggunakannya, ya. Nah, kita ada knowledge, ada skill juga dibutuhkan, tetapi yang beda attitude-nya. Karena kita grow in truth, maka attitude kita adalah glory, ya, God center. Nah, ini akan menghasilkan sukses seperti apa? Yaitu sukses sejati. Nah, kaitan antara kebenaran natural dan kebenaran spiritual nyatu di sini, yang ternyata untuk bisnis perlu knowledge bisnis, yang biasa, yang natural, perlu skill bisnis, yang natural, yang biasa harus dikuasai, yang berubah adalah attitude-nya, manusianya. Karena knowledge, skill, dan attitude ini adanya di dalam manusianya sendiri. Jadi yang menentukan sukses sejati adalah attitude atau karakter daripada si pelaku bisnis itu sendiri. Nah, maka seluruh aktivitas kita di dalam bisnis menjadi aktivitas spiritual, ya. Karena apa? Karena didasari dengan spiritual attitude, glory, God center, ya, yakni melalui bisnis kita membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi setiap seluruh aktivitas bisnis kita menjadi spiritual karena kita membangun karakter kita menjadi meneladani karakter Kristus di dalam menjalankan bisnis kita. Sehingga goalnya, tujuannya, profitnya, di samping financial profit, itu merupakan, ya, orang nggak ada spiritual aja bisa profit. Ditambah spiritual harusnya juga mestinya profit dan lebih profit, ya. Tapi bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah kita mempunyai spiritual profit. Ya, nanti kita lihat apa yang diinginkan Tuhan. Dari profit kita ini seperti apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Nah, ini tadi adalah spiritualitas bisnis secara singkat seperti itu. Kemudian tadi sudah, ya, tujuan bisnis, esensi bisnis, dan spiritualitas bisnis. Bahwa ternyata bisnis itu adalah dari Tuhan dan untuk manusia, untuk memuliakan Tuhan, dan adalah hal yang spiritual. Ya, Rise Rank Podcast Listeners menghidupi dan mengaplikasikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip transformatif dalam bisnis, karir yang menghadirkan kerajaan Allah. Sejatinya akan membawa kita kepada keberanian untuk memahami, menerima fakta bahwa bisnis, karir, dan apapun yang ada dalam hidup kita saat ini adalah anugerah, titipan, suatu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kelola dalam kesadaran sebagai hamba, serta bagaimana setiap kita dapat mewariskan a living legacy yang berdampak permanen untuk generasi berikutnya. Namun memahami ini bukanlah hal yang mudah dan instan karena dibutuhkan keberanian untuk mau dan taat pada proses yang harus dihidupi. Seperti apa dan bagaimana hal ini dapat kita aplikasikan dalam hidup, bisnis, karir maupun pelayanan di keseharian kita? Mari kita simak bersama. Saya merenungkan bagaimana Tuhan itu dalam keilahiannya mau turun, ya. Saya juga harus rubah juga turun gaya hidup, saya harus menurunkan gengsi saya dan seterusnya. Dan yang lebih hebat lagi adalah saya melihat karakter dari Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Nah, 4 huruf ini yang paling sulit
Saya juga ngalamin perjuangan Bapak Ibu ya, bagaimana taat 4 huruf ini sangat susah Bapak Ibu ya. Walaupun saya taatnya belum sampai mati seperti Yesus mati di kayu salib, saya taatnya baru setengah mati. Karena saya pernah ngalamin anak mau sekolah aja nggak bisa mencapai goal saya, tujuan sekolah yang saya harapkan. Saya harus turun kelas, betul-betul turun kelas sampai ke homeschooling. Saya pernah ke kantor bawa bekal karena saya udah nggak punya budget sama sekali. Makan di kantin pun saya nggak boleh punya budget. Karena kesalahan banyak sekali yang saya lakukan, investasi yang salah, ya, mengatur uang yang salah, Bapak Ibu. Dan bahkan waktu saya belajar, saya menemukan ternyata saya mau mencatat, saya mau merencanakan, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya menemukan kembali apa yang Tuhan mau, bahwa Tuhan mau kita taat. Dan akhirnya upah kita adalah Tuhan akan meninggikan, mengangkat kita, bukan untuk kemuliaan saya, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, nama di atas segala nama. Nah, ini biarlah menjadi rema dalam hidup kita, dasar daripada sesi ini Bapak Ibu ya. Oke, nah ini yang perlu kita lakukan di bagian SSBL yang ketiga hari ini di Satu Together. Kita mau belajar, kalau kita mau bawa Yesus, tadi udah dengar Pak Heru menghadirkan kerajaan Allah itu di dunia bisnis, itu memang perjuangan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat hanya orang berubah ya, memang setelah ikut camp ini berubah, betul ya. Saya lihat komentar-komentar juga luar biasa. Ada yang berubah langsung tiap pagi berdoa, ada yang punya persekutuan doa bahkan di tempat kerja ya. Tapi perubahan yang terbaik itu adalah ketika perubahan dimulai dari diri sendiri ya. Mulai dari kita menyerahkan hak, kita menyadari bahwa Tuhan itu tidak bisa sejajar dengan yang namanya mamon. Ini perintah Matius 6 ayat 24, perkataan Yesus sendiri yang katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada yang seorang dan dia akan mengabaikan yang lain. Jadi harus coret salah satu, pilih yang tidak perlu. Kalau udah memilih tuan adalah Tuhan, Bapak Ibu, ciri-ciri yang tidak boleh ada di kita adalah pertama, rasa tidak aman. Ini udah nggak boleh ada lagi ya. Khawatir ya, sampai akhirnya khawatir, nggak bisa tidur dan seterusnya, karena kita sedang istilahnya tidak percaya. Ini kekhawatiran kan salah satu fear factor yang di sesi yang lalu saya singgol ya. Kemudian kalau lihat orang berhasil, kita iri hati. Nah, yang benar adalah kita harus senang lihat orang senang, kita ikut susah lihat orang susah. Jangan dibalik ya, kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini gara-gara kita iri hati atau tidak bersyukur. Ini salah satu kesalahan umat Israel di padang gurun. Kenapa harus berputar 40 tahun? Karena namanya persungut-sungutan, perjalanan yang seharusnya pendek, memang Tuhan putar di padang gurun, tapi itu tidak perlu 40 tahun seharusnya kalau mereka lakukan dengan ucapan syukur. Dan tujuan yang terakhir adalah karena kita tunduknya kepada Tuhan, maka hati kita harus melekat kepada bukan uang, tapi kepada Tuhan kita. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu. Saya pernah ditanya seseorang, Pak, kalau orang Kristiani itu nikah boleh nggak pisah harta? Bagi saya nggak penting, walaupun di gereja saya kalau pisah harta ada yang menolak memberkati ya hamba Tuhan ya. Bagi saya lebih penting hartanya berpisah, hatinya bersatu. Karena di situ hatimu, di situ hartamu ya. Daripada kelihatannya menikahnya harta bersama, tapi hatinya berpisah. Nah itu celaka ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah belajar karakter ini pasti tidak ada. Udah pastilah ya, karena Bapak Ibu dari ruangan ini, Bapak Ibu udah tunduk. Tapi prakteknya sekarang seperti apa? Ini yang kita mau cerita hari ini. Saya coba mendarat Bapak Ibu ya. Saya profesional 28 tahun Bapak Ibu, dan sebelum pandemi, Juli 2019, saya udah ambil pensiun dini. Jadi kalau Pak Heru pensiun 53, terjun ke dapur Solo, dan ngalamin J-curve, saya bersyukur J-curve-nya di 2006, yang setelah saya ketemu dengan KBC komunitas. Jadi waktu saya ambil pensiun dini justru karena saya udah merasa menghitung cukup. Nah, nanti Bapak Ibu ada program selanjutnya juga setelah ini. Bagi bisnis kita ada yang namanya GLIM, itu Glory Leader, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik di pasar istilahnya pekerjaan kita. Dan juga ada Kingdom Financial, bagaimana kita mengatur, menyiapkan keuangan pribadi dan keluarga. Jadi Bapak Ibu, family is matter. Bisnis itu cuma tools. Nah, selama saya jadi profesional, saya juga belajar banyak bagaimana saya jadi leader. Mulai merangkak dari bawah, akhirnya saya menemukan karir tertinggi.
Jadi waktu saya pensiun, saya presiden direktur di Sekuritas, dan Bapak Ibu itu udah karir tertinggi, dan saya masih punya bos, masih ada owner. Kita profesional ini kepepet loh Bapak Ibu ya. Saya pernah masuk ke bank waktu itu, disuruh ngembangkan lewat headhunter nih ya. Ternyata kena krisis tahun 2000, sebelum 2020 gara-gara COVID, kita ada krisis 2009. Jadi waktu saya masuk ke bank yang terakhir, waktu itu, sebelumnya, jadi 98 justru ya, 2009 saya udah di Sekuritas. Jadi 98 itu banyak bank ditutup, termasuk bukan bank yang saya masuk, tapi saya tinggalkan tuh ditutup, tapi saya udah keluar duluan. Waktu saya masuk ke bank yang baru, saya punya PR adalah bagaimana setiap bulan saya harus cut karyawan 2 orang, karena saya tim leader marketing dengan 20 marketing, tiap bulan harus cut cost 2 karyawan. Bapak itu berat banget ya, semua adalah teman-teman seperjuangan. Sebagai leader, staff saya harus betul-betul interview passion mereka di mana, planning mereka di mana, sebelum saya putuskan siapa yang harus dipotong dalam bulan ini, Bapak Ibu. Itu perintah karena dari atasan, mau nggak mau ya. Tapi tetap sebagai leader, kita bukan tunduk kepada bos yang di dunia, walaupun ada perintah, kita harus balik lagi ke nilai kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan mau. Nah, saya bersyukur orang-orang yang akhirnya mendapatkan jalur yang lebih baik. Saya ketemu waktu tour bareng ke Kanada ya. Ketemu udah sekian lama, dia udah bisnismen di perusahaan kertas dan sukses ya. Jadi saya pikir waktu saya keluarkan dia dulu, ternyata dia menemukan passion yang lebih baik. Ada juga yang saya pindahkan ke tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi leader, kita punya staff, apalagi banker ya. Terus kemudian mereka naik posisinya, kita senang lihat orang senang. Ya, tentunya begitu. Dan seringkali kalau pindah perusahaan pun no problem, berarti saya sukses mendidik dia. Ya. Atau kalau saya yang pindah, juga no problem ya. Asalkan saya tetap punya hubungan baik. Jangan pindah seluruh tim kita pindahin semua. Itu namanya jahat. Ya. Karena saya pindah dari perusahaan A, leader, diajak pindah ke perusahaan B, leader juga. Staff saya bilang, kamu waktunya gantikan posisi saya di perusahaan A. Berarti saya sukses, saya bisa tinggalkan dan kamu bisa naik. Jadi Bapak Ibu, profesional itu punya challenge sendiri. Di Alkitab juga tercatat ada satu Amsal yang berkata, orang cakap berdiri di hadapan raja-raja. Mereka profesional. Contoh Yusuf. Firaunnya itu nggak bagus, bukan orang yang glory leader. Tapi karena ada Yusuf, seorang leader, maka dia belajar bagaimana mensejahterakan rakyat dengan caranya Tuhan. Nehemia di hadapan Raja Artasasta ya, dia cuma juru minuman Bapak Ibu. Tapi waktu dia menemukan passion dia dan akhirnya raja jatuh hati kepada dia ya dengan pekerjaannya, dia diutus bahkan dikasih pesangon untuk pulang membangun bangsanya. Ya. Naaman cuman pembantu rumah tangga yang namanya sederhana, tidak disebut di Alkitab, tapi dia menyelamatkan panglima perang kerajaan Syria dari sakit kustanya karena dia punya network, dia punya knowledge, dia punya hikmat untuk memperkenalkan kepada Nabi Elisa. Daniel, dia berdiri di hadapan 3 raja, Nebukadnezar, Darius, dan Belshazzar. Dan akhirnya Daniel juga jadi berkat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan kalau kita seorang profesional tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah, tidak bisa menjadi seorang glory leader, walaupun kita bukan owner. Walaupun, nah ini challenge saya nih ya. Bagaimana kalau pemiliknya nggak glory? Saya di tengah, saya disuruh, nah ini pertanyaan terkait dengan ciri pertama ya. Taat kepada Tuhan, tapi Tuhan kita yang di dunia ya tentunya ya, Tuhan Yesus pasti kita taat, kita berdoa. Tapi Tuhan yang di dunia ternyata tidak glory. Jadi artinya Tuhan yang di dunia ini berkata, bikin pembukuan 3. Ya, 1 buat bank bikin untung sebanyak-banyaknya biar bisa utang sebanyak-banyaknya. Buat pajak sekecil-kecilnya biar nggak bayar pajak. Dan yang benar yang nomor 3. Ini buat bos, buat baca ya. Nah, posisi kita bagaimana? Kita juga nggak bisa emosi, saya tinggalin begitu aja. Kehadiran saya tetap harus menghadirkan kerajaan Allah. Sedapat mungkin saya bisa memberi influence, ya, pengaruh seperti tadi ya, orang-orang yang saya sebut di hadapan raja-raja. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin seperti itu? Nanti bisa sharing juga ya, bagaimana waktu kita ngadepin kesulitan sebagai seorang yang bukan pengambil keputusan karena bukan owner, tapi saya tetap istilahnya punya jalur profesi yang benar, profesional. Bagi saya, profesional itu setia, loyal terhadap profesi, bukan sama institusi. Nah, karena saya pemiliknya adalah Tuhan hidup saya, dan juga pekerjaan adalah sarana saya menghadirkan kerajaan Allah, berarti saya harus balik kepada ultimate shareholder, yaitu Tuhan Yesus
Kristus. Nah, ini challenge Bapak Ibu bagi seorang profesional. Saya perlu senggol. Nanti habis ini bagian businessman ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba balance karena di ruangan ini ada banyak. Nah, saya mau senggol satu hal yang kemarin Pak Renald sempat keluarkan istilah baru namanya flexing. Bapak Ibu, banyak hari profesional, self-employed ya, mereka juga dipaksa istilahnya karena zaman sekarang ini perlu penampilan yang wah dan banyak YouTube yang menghadirkan bedah rumah yang hebat-hebat ya, menunjukkan kekayaan, pamer sesuatu dan akhirnya masuk ke bisnis. Bagaimana orang percaya harus menanggapi? Kita di challenge misalnya, saya harus cari orang sebaik-baiknya termasuk robot yang baru banyak ditutup Bapak Ibu. Ini kita udah bicara waktu sejak sesi sebelumnya tentang kripto ya, sebenarnya kita udah senggol. Dan juga termasuk tentang forex robot. Nah, itu benar yang kita pelajari ya. Akhirnya terjadilah 1000% saya bilang pasti akan bodong. Nah, waktu mereka mencari supaya orang ikut kepada dia. Ini persis dengan profesional atau self-employed yang ajak orang. Kedoknya mungkin macam-macam. Ada yang multi level, terus ada yang kedoknya tadi pakai forex ya. Bahkan ada beberapa yang pakai insurance. Betul. Mereka nunjukkan dirinya seakan-akan itu sukses. Tapi sukses ini palsu, Bapak Ibu. Nah, menurut Cambridge, flexing adalah menunjukkan sesuatu yang Anda miliki, tapi dengan cara yang dianggap tidak menyenangkan. Menurut kamus Merriam-Webster, ya, ini adalah seperti influencer, ya, menunjukkan kemewahan biar orang lain tertarik. Bagi Pak Renald Kasali ini katanya paling-paling jadi strategi marketing, tapi justru ini bukan kaya yang sesungguhnya, ya, karena poverty screams, but wealth whispers. Justru orang kaya nggak perlu tunjukin dia crazy rich. Nah, kalau kita sudah punya ciri yang benar, PR selanjutnya adalah melakukan yang benar. Mengatur dengan cara yang benar. Nah, saya masuk ke ciri yang kedua yang perlu kita atur. Mungkin poin 1 tadi nggak ada di sini ya. Kalau ada di sini pasti nggak muncul di ruangan ini. Nggak ada di ruangan ini dan hari ini. Tapi yang kedua ini belum tentu. Ya, kita lihat. Ada 3 yang saya pelajari kekacauan di bisnis, Bapak Ibu. Pertama adalah keuangan yang tidak sehat, di mana bercampur antara keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Ini saya temukan. Pas krisis 2 tahun, di awal krisis juga waktu masih 6 bulan, Pak Paulus Bambang bilang ya, kalau bisnis Anda 20 tahun, 10 tahun berdiri, dan gara-gara baru 6 bulan krisis ini terjadi, COVID terjadi, berantakan, berarti pondasi Anda salah. Berarti pondasi Anda salah. Mana mungkin goncangan 6 bulan menghancurkan apa yang Anda bangun 20 tahun? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Ini yang perlu kita perbaikin. Yang kedua, persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, ini kompetisi hari ini harus dirubah menjadi sesuatu yang berbeda. Yang namanya nomor 3, kolaborasi, kerjasama. Tapi juga harus yang benar, yang sehat. Nah, ini yang saya mau bahas. Coba kita mendarat sedikit supaya kita nggak cuma bicara ayat, tapi praktik. Praktek kita adalah harus memisahkan keuangan pribadi dan keuangan keluarga supaya tidak saling menginfeksi, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai yang satu positif, yang negatif jadi positif. Kalau positifnya influence yang baik-baik, tapi kalau COVID jelek ya. Bapak Ibu betul-betul harus punya financial distancing karena bisnis boleh goyah. Ada yang bilang J-curve, bisnis berubah ya. Keluarga Anda tidak boleh ikut payah. Yang problem di sini, setelah ini Bapak Ibu ada 2 program penawarannya ya. Untuk yang sudah bagus, bisnisnya sedang membangun leadership yang baik, nanti ada GLIM, Glory Leader in Marketplace. Bagaimana kita belajar yang baru di bulan Maret ya setelah ini. Tapi Bapak Ibu yang harus memperbaiki namanya dana keluarga, Bapak Ibu harus belajar namanya Kingdom Financial ya. Jadi mana yang urgent? Karena tahun ini ada 2 kali ya, mana pilih silahkan Bapak Ibu ya. Nah, saya mau senggol bagaimana bisnismen harusnya ngatur dana. Gampang sebenarnya ya. Kalau bisnismen ngambil gaji atau self-employed, Bapak Ibu cukup tulis berapa sih saya butuhkan buat Glory, misal 10 juta. Need kebutuhan hidup berapa? 30 ya. Untuk wants, untuk jalan-jalan, pendidikan anak dan seterusnya cukup berapa? 20 juta. Nah, totalnya 60, ambillah gaji 60 juta. Tiap bulan pindahkan dari bank A, ini banknya perusahaan, pindahkan ke bank B, ini banknya keluarga. Nah, ini yang harus dilakukan betul. Sebulan hanya boleh pindah 1 kali, jangan berkali-kali. Nanti yang modal usaha diputar di usaha, yang keluarga, mau kasih istri boleh ya, diputar di keluarga. Nah, ini betul-betul harus terpisah.
Mungkin ada yang bertanya, Pak, ambil gaji 60 juta, kalau setahun plus THR 13 bulan 780, kena pajaknya udah mahal, Pak. Ya, silahkan. Bisnismen bisa ngatur lagi tax planning yang sah, yang benar ya. Tentunya harus benar juga, Bapak Ibu ya. Nggak butuh mungkin 60 juta karena Anda harus saving, harus persiapkan dana pendidikan, pensiun, pakai cara yang lain. Silahkan, Bapak Ibu ya. Bikin PT, ambil gaji secukupnya aja, berarti secukupnya buat need nama Glory misalnya cukup. Ya, kalau cuma 40 kali 12 bulan, nggak sampai 500 kan, cuma 25%. Ya, lebih rendah kan ya. Terus yang lain mungkin kalau nggak punya gaji, ada yang namanya komisi, kalau dia bekerjanya sebagai freelancer. Terus kemudian ada sewa, ya. Saya punya ruko disewa sama PT. Nah, sewa itu pajaknya lebih rendah, ya, nggak sampai 25%. Nah, itu cuma 10%. Jadi kalau gajinya cuma 30, dapat sewa 20, 50 juga ya, seperti itu ya. Tapi yang 20-nya bayar pajaknya lebih murah. Nah, yang salah dan tahun ini sudah disorot oleh pemerintah adalah kenikmatan natura. Ini undang-undang yang baru, Bapak Ibu harus tahu, ya. Itu akan dikoreksi fiskal. Kalau punya misalnya mobil dibiayai perusahaan, telepon dibayarin perusahaan dan lain-lain, itu akan dikoreksi fiskal. Artinya kena pajak seperti gaji. Dari nambah gaji kita, ya. Dividen kalau perusahaan untung, tapi ini after tax ya. Boleh pajaknya 0% asal ini di undang-undang yang baru juga diinvest kembali di 12 instrumen dan dilaporkan. Jadi Bapak Ibu harus ikutin peraturan ya, sehingga Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa ngambil bentuknya down payment, uang muka, ini cash bond. Ya, ini Bapak Ibu harus waspada, ini sumber yang akan dikejar pajak. Atau kasih shareholder loan, ini juga berbahaya sekali. Jadi yang saya tulis merah ini tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ya. Nah terakhir, kalau memang buat pensiun supaya gajinya nggak tinggi, toh pensiun satu hari pasti, dan saya butuh dana, nggak mau tergantung anak-anak saya, Bapak Ibu bisa simpan namanya dana pensiun, namanya DPLK. Itu pajaknya juga cuman murah, nanti pas keluar 5% final. Jadi Bapak Ibu bisa memilih gimana sebagai seorang pengusaha. Tadi kalau saya udah bahas yang di awal profesional ya, ini sekarang pengusaha. Kalau profesional gaji ya udahlah, no choice ya. Anda dapat gaji udah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Tapi kalau pengusaha, Bapak Ibu entah PT atau kalau CV, Bapak Ibu nggak boleh ngambil gaji, tapi ngambilnya down payment. Tapi ingat, CV lama hari ini sudah pembukuan. Jadi pembukuan juga mesti benar. Jadi nggak bisa 0,5% final, Bapak Ibu. Nah untuk ini memang harus belajar. Yang butuh seperti ini belajar. Nanti mungkin bisa sharing bareng, ikutin yang Gleam begitu. Tapi kalau yang mau ngatur perusahaan itu sudah beres, saya mau ngatur keuangan keluarganya dengan baik, gimana pensiun saya, gimana pendidikan anak saya, insurance saya udah bener atau belum, dan seterusnya. Nah, itu pilih harus ikut Kingdom Financial. Wah, luar biasa ya. Jadi KBC nggak cuma bicara mindset, hari ini bicara tentang bagaimana melakukan dengan benar. Jadi kalau satu hari pasti saya pensiun. Sebenarnya pensiun itu waktu saya ambil keputusan pensiun ini, karena saya udah berhitung, saya merasa cukup. Ya, apa yang saya dapatkan selama ini cukup, jadi saya ambil putusan, saya shifting dari seorang Martha menjadi seorang Maria. Sekalipun owner, Bapak Ibu bisa ambil keputusan. Pak Heru ambil keputusan waktu 53, dia keluar bikin dapur Solo, sebenarnya pensiun dari kontraktor ya. Tapi di dapur Solo masih harus bekerja, masih sibuk. Ya, it's okay ya. Akhirnya nilai Glory tercapai, satu hari dia ambil keputusan juga pensiun dulu ya. Hari ini pengen jadi mentor aja, Bapak Ibu ya. Itu berarti seorang Martha berubah jadi Maria. Yang hari ini kalau Martha dikatakan ditegur oleh Tuhan, dia melayani Yesus, masak-masak, waktu datang ke rumah dia, dibilang gini, Martha, waktu dia ngomel, kalau nggak ngomel nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau ngomel, akhirnya Martha ditegur ya, kamu khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya pasti bisnismen, pasti banyak perkara. Nanti perkara karyawan keluar, perkara tagihan belum terbayar ya. It's okay, perusahaan milik Tuhan, Anda harus tanggung jawab selama diberi waktu. Jadi Bapak Ibu harus tahu, waktu kerja itu ada waktunya. 20 tahun lakukan dengan baik ya, karena itu kesempatan Anda untuk mengelola perusahaan, entah milik sendiri atau milik perusahaan orang lain. Tapi satu hari Tuhan bilang enough. Nah, Maria ditulis telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu yang saya lakukan waktu saya memilih bagian yang terbaik bulan Juli 2019. Saya menyatakan saya cukup, selebihnya waktu saya lebih banyak bisa dipakai untuk keluarga, waktu saya lebih banyak dipakai untuk melayani dan berbagi, Bapak Ibu.
Nah, tapi ada syarat Bapak Ibu ya. Jangan pensiun buru-buru, terus setelah pensiun menyusahkan, disebutkan tadi Martha itu ditegur menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi kalau Bapak Ibu nggak siapkan kingdom financial di keluarga dengan baik, Bapak Ibu menyusahkan orang lain, menyusahkan anak, nanti harus ditanggung sama anak karena nggak siap dengan masa tua kita. Ya, Rise Rain Podcast listeners, kita masih akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari para peserta Camp Sukses Sejati 2.0. Saya sebelum mengikuti KBC ini, saya pikir KBC ya untuk lebih ya pengetahuan umum ya, yang membahasnya paling ya sekedar bagaimana berlaku usaha atau kerja itu tidak curang, tidak melakukan hal yang tidak jujur, tidak korupsi, ya, bayar pajak patuh, ya hanya itu aja sih. Cuma setelah saya ikut KBC, saya mendapatkan banyak hal ya, maksudnya banyak dibukakan prinsip-prinsip, dimulai dari tentang harta, mengenai prinsip-prinsip itu sukses sejati itu apa, lalu dibahas tentang mengenai jenis-jenis harta, yang mana tuh sesuatu yang baru buat saya. Lalu mengenai driven company itu yang dalam ada materinya juga mengenai implementasi Bapak di surga ternyata deep, bahkan untuk di aplikasi yang pada dunia usaha pun atau dunia kerja itu mempunyai arti yang dalam. Ya, jadi KBK ini sih memang saya bilang program yang luar biasa, bagus. Satu, menanamkan prinsip-prinsip kebenaran. Kedua, mengubah paradigma yang nggak umum bagi dunia, tapi sebenarnya dia hal yang umum bagi orang percaya, seharusnya seperti itu. Ya, ditambah lagi kesaksian yang bukan hanya ini cuma teori, tapi praktek. Arti kata, ini applicable. Sesi yang saya berkesan, itu ya bukan berkesan sih, maksudnya menunggu gitu ya. Bukakan dia mengenai harta, jadi semacam harta, kemudian lead to bless. Itu ya menjadi satu barometer buat saya jujur aja. Ya, saya harapin sih kedepannya KBC bisa memperbanyak sharing, bisa memperbanyak tips-tips yang syukur-syukur bisa applicable atau ready to use. Seperti itu sih. Sukses. Wow, menarik. Shalom, saya merasa diberkati sekali mengikuti KBC program Sukses Sejati. Banyak yang menginspirasi dari para pembicara, juga banyak hal-hal yang sangat aplikatif yang bisa dilakukan, dan pembicaranya bukan sekedar mengajar tapi memang sudah melalui proses yang luar biasa yang membentuk mereka ya menjadi agen-agen kerajaan. Saya sendiri kebetulan beberapa tahun terakhir mendapat banyak rema tentang kerajaan Allah. Tapi ketika saya mendapatkan itu dan saya bagikan, terasa terlalu mengawang-awang dan tidak membumi, karena saya tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan sebagai jemaat banyak yang bisnismen ya, agak sulit bagi saya, dan seolah-olah pengajaran itu terlalu sangat rohani sehingga tidak bisa dipraktekkan. Dan sungguh saya diberkati karena lewat KBC inilah saya bisa melihat banyak sekali yang bisa diterapkan dalam kehidupan.
Banyak sekali yang memberkati saya dari modul-modulnya, terutama tentang penyerahan hak yang sangat luar biasa. Para bisnismen punya hati yang begitu luar biasa, bisa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Itu hal yang sangat baru bagi saya, karena selama ini bicara hal tersebut biasanya berbau rohani saja, tapi ini begitu nyata juga bagaimana mendatangkan kerajaan Allah dalam pekerjaan. Sungguh sangat aplikatif dan sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis. Dan juga tentang manajemen, saya sangat diberkati untuk mengelola segala hal yang Tuhan titipkan pada saya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Terima kasih. Saya bersyukur banget bisa mengikuti Sukses Sejati ini. Benar-benar modul-modulnya semua, program-programnya dalam banget. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, satu hal yang saya rasakan sangat benar-benar baru itu adalah bicara tentang 6 harta ya. Tidak pernah menyangka bahwa keenamnya ini adalah benar-benar harta yang sangat-sangat perlu untuk saya dalami dan kemudian saya kembangkan dan saya istilahnya saya pelihara banget seperti itu ya. Sepertinya semuanya ini bicara tentang harta rohani, harta jiwani, harta tubuh ya, kemudian hubungan, keluarga dan keuangan. Kayaknya itu kan meliputi semua aspek kehidupan keseharian saya selama hidup gitu ya. Jadi tidak melihat itu berjalan begitu aja, tapi tidak benar-benar menyelaminya itu sebagai harta gitu. Jadi saya benar-benar dapatkan banyak di sini. Kemudian juga modul-modul lainnya bicara tentang build to bless, lead to bless, itu menurut saya sangat-sangat dalam, menjadi berkat. Dan bukan hanya sekedar diberkati, tapi bagaimana benar-benar lewat bisnis yang saya jalankan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu semua terpusat untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan satu juga yang sangat mengena di saya adalah tentang God Center. Saya rasakan setelah mengikuti Sukses Sejati ini, selama mengikuti ini, saya merasakan sekali pada saat saya bangun pagi itu benar-benar membuka diri untuk hanya connect pada Tuhan, memusatkan diri pada Tuhan. Itu rasanya ada satu kedamaian, ketenangan, dan kedekatan tersendiri. Jadi saya merasa bisa semakin dekat dengan Tuhan, dan saya percaya dengan bisa itu satu karunia ya, bahwa bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri saya, dan seperti teman gitu ya, bukan sosok yang jauh gitu ya, tapi benar-benar merasa jadinya hari itu kalau saya bisa dapatkan itu banget gitu ya, itu hari itu berjalan dengan penuh semangat dan sukacita bahwa Tuhan tuh hadir dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Dan saya percaya dengan semakin melatih diri untuk selalu berupaya untuk God Center ini dari awal hari, itu saya akan semakin terbuka untuk karunia ilahi yang akan menuntun, membimbing saya untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti Sukses Sejati ini ya. Dalam banget, dan itu juga sebenarnya di awal pada saat saya diajak, saya ingin sekali bisa mengaplikasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama juga di bisnis yang saya jalankan. So saya really sangat-sangat senang bisa mengikuti ini. Bagi saya ini juga satu karunia dan sesuatu yang harus saya teruskan. Jadi saya akan dalami lagi topik per topik, akan saya pelajari lagi, dan saya akan selalu mohonkan untuk bisa benar-benar mengaplikasikan satu persatu menjadi satu pribadi yang lebih baik, dan benar-benar hidup saya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. God bless you. Thank you. Sebelum ikut camp ini, saya menganggap karyawan adalah sumber daya atau resource yang dapat dimanfaatkan dan dibongkar pasang. Dan perusahaan itu ada untuk memberikan manfaat bagi diri saya dalam bentuk materi. Saya disadarkan bahwa karyawan sebetulnya adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan kepada saya, dan mereka itu sebetulnya sederajat dengan saya. Perusahaan itu ada bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk mereka, untuk karyawan, untuk supplier dan sebagainya. Dan perusahaan itu ada untuk memberi manfaat bagi mereka. Sesi yang paling berkesan adalah Build to Bless, di mana saya
menemukan kembali kenapa perusahaan itu seharusnya ada. Shalom, saya baru menyelesaikan modul ke-7 mengenai warisan kekayaan yang berkelanjutan. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator dan panitia sehingga perjalanan pembelajaran ini sangat menyenangkan, dan saya sebagai pribadi dan juga pebisnis merasakan manfaat yang sangat banyak di dalam mengikuti coaching sukses sejati ini. Jadi topik yang pertama sukses sejati, topik yang kedua bertumbuh dalam keuangan ilahi, build to bless, lead to bless, dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia usaha, hamba atau pemilik. Dan yang terakhir adalah warisan kekayaan yang berkelanjutan. Dari 7 topik ini sangat berguna bagi saya dan sangat relevan dengan dunia pekerjaan saya. Mindset yang salah adalah bahwa saya in particular tidak menjadikan God center di dalam bisnis saya. Banyak kali saya melakukan kesalahan, satu di dalam orientasi bisnis, yang kedua dalam memperlakukan karyawan saya yang tidak menghargai mereka sebagai orang yang dititipkan Tuhan, dan saya merasa sangat memiliki terhadap bisnis ini, padahal saya adalah pengelola saja dan bukan pemilik dari bisnis ini, karena semuanya ini adalah titipan dari Tuhan. Dan keteladanan-keteladanan yang diberikan oleh para mentor dan coach di dalam video-video dan juga di dalam webinar ini sangat menginspirasi untuk saya untuk memperbaiki diri. Semua materi saya butuhkan dan semua materi ini akan saya ulang kembali untuk menjadikan saya melakukan pembelajaran seumur hidup untuk menjadi seorang pebisnis yang mengandalkan Tuhan, yang membuat Tuhan sebagai center dari semua bisnis ini, dan akhirnya juga mewariskan kekayaan yang berkelanjutan dengan nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk belajar bersama di dalam sukses sejati ini, dan saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada fasilitator saya, Grup K. Terima kasih atas semua bimbingannya dan dorongannya sehingga terselesaikan hingga modul yang terakhir. God bless. Saya pertama kali ini mengikuti program Sukses Sejati, dan saya pikir saya sudah cukup banyak tahu, saya cukup banyak baca, saya cukup banyak ikut seminar atau workshop, tapi ternyata setelah mengikuti sesi-sesi yang ada di sini, saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Saya masih banyak hal yang saya nggak ngerti, bahkan yang menurut saya sebelumnya itu sudah pas, ternyata masih juga banyak kurang pasnya. Dari keseluruhan modul semuanya bagus, semuanya menarik, dan semuanya membuat saya meriset mindset saya. Tapi dari sekian banyak modul yang ada, saya paling berkesan untuk modul hamba dan pemilik, di mana saya diingatkan lagi, tapi di modul ini memang mindset kita dibentuk untuk di mana posisi kita, terus kita itu sebenarnya nggak punya, kita bukan siapa-siapa dan kita nggak punya apa-apa, jadi semua milik Tuhan. Kita itu hanyalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan milik Tuhan itu. Kita mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sejak saat itu memang saya melihat dunia jadi lebih berbeda, melihat situasi kondisi yang ada di sekeliling saya jadi
berbeda 180 derajat, dan menurut saya itu hal yang baik buat saya dan sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam gereja saya. Dan saya pengen komitmen untuk berubah di diri saya sendiri, supaya pertama saya jadi pribadi yang lebih baik dulu, kemudian saya bisa menularkan nilai-nilai yang baik itu bagi pasangan saya, bagi keluarga saya, dan baru kemudian saya di tempat pekerjaan saya. Itu harapannya program ini bisa dikenal semakin banyak orang lagi, dan semakin banyak orang yang diubahkan dan diberkati, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat, menjadi sebagai transformer ya, agent of change dimanapun mereka berada. Tuh, terima kasih, Shalom. Jangan jadi sandwich generation. Kalau di Kingdom Financial kita dipepet orang tua, tanggung jawab anak. One day kita juga membuat anak kita sandwich. Jangan ya, kita harus tanggung jawab menyediakan kebutuhan pribadi, betul, tapi lebih ke menyediakan kebutuhan untuk kerajaan Allah. Dulu saya waktu masih bisa KPR, saya banyak investasinya di properti, tersewa, kemudian bisa nyicil, dan waktu pensiun lunas, Bapak Ibu ya. Hari ini saya baru ngerti ternyata properti tadi dibutuhkan banyak orang untuk isolasi mandiri. Ada 2 yang kena PHK, ada yang 1 yang dicerai sama suami, rumahnya istilahnya nggak dilanjutin, dia harus jual. Dan ternyata saya bisa menyediakan banyak kebutuhan untuk orang lain. Sebenarnya itu alasan kita berinvestasi ya, termasuk yang pribadi, tanggung jawab ke depan untuk diri sendiri waktu pensiun dan pendidikan anak. Ini kalau alasannya benar, nah ini berarti menyenangkan hati Tuhan ya. Yang kedua, kekeliruannya. Ini poin 1 udah kita beresin, nanti tinggal follow up-nya ya, belajar di Glim atau belajar di Kingdom Financial sesuai kebutuhan. Persaingan usaha. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Pertanyaan yang sama, mungkin banyak orang berkata bagaimana berkompetisi tapi tetap glory ya. Bagi saya, ini saya sharing aja ya. Waktu kita punya kompetisi, justru hari ini zamannya kolaborasi, fellowship. Fellowship itu berkooperasi, tapi tetap berkompetisi secara sehat, Bapak Ibu. Waktu saya ambil keputusan pensiun, saya ngapain? Saya merenung cukup lama, bulan Juni saya dapat. Akhirnya muncullah FAST ini ya. FAST ini sebenarnya waktu itu saya berpikir, gimana ini perusahaan bukan milik saya, walaupun saya founder, artinya memulai, satu hari menjadi milik banyak orang, yang banyak orang ini bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Nah, saya waktu ambil putusan, karena saya udah cukup, saya bilang tadi ya, ambil pensiun dini, dan saya sadar juga saya nggak bisa sendirian, saya nggak ahli dalam segala hal. Kenapa? Zaman dulu kan Superman sendirian bisa handle semua hal ya. Sekarang kenapa nggak bikin tim Avengers? Jadi Bapak Ibu ada berapa banyak konsultan punya PT sendiri, silakan. Tapi saya undang kalau mau gabung, ini kayak rumah sakit untuk perusahaan yang sakit. Nah, saya lagi bermimpi bikin satu aplikasi tahun ini untuk ngecek. Kalau perencanaan keuangan pribadi kan banyak, udah ngecek. Nanti kalau perusahaan, waduh, ternyata utangnya yang problem. Nah, nanti ada dokter spesialis untuk membedah utang ya. Kalau pajaknya problem, nah ada yang tax consultant Bapak Ibu. Nah, ini kita bagi ke siapa aja yang bekerja. Kemudian saya akan berikan mereka 10% juga untuk kesempatan untuk mereka menjadi saham di PT. Satu hari akan menjadi milik puluhan orang, bahkan lebih banyak orang, Bapak Ibu. Welcome. Nah, waktu saya menemukan bentuk seperti ini, saya udah nggak ditarget secara pribadi. Dulu saya harus setor ke company karena saya ditarget juga sebagai profesional ya. Price list-nya tertentu, sekarang saya bebas karena pribadi. Ya, partner saya juga terserah. Dia mau bikin harga berapa, silahkan masing-masing. Banyak yang ngasih free juga. 200 orang yang ternyata 2 tahun ini problem secara keuangan, saya bisa kasih mentoring. Nah, ini luar biasa ya, lewat Zoom Bapak Ibu, yang khususnya problem di kartu kredit sama pinjol. Dan ada juga yang bagus, yang 2 akan IPO. Nah, kalau IPO dia berbagi ya. Nah, dia berbagi, ada kasih saham, ada kasih keuntungan. Ya, inilah yang kita lakukan, menemukan ternyata tujuan kita hari ini memang untuk berbagi, Bapak Ibu.
Jadi seorang hamba, ini poin yang terakhir, akan sadar satu hari waktu yang diberikan habis dan ternyata ini bukan milik saya, ya, waktu kita pulang ke surga. Tapi dalam perjalanan Bapak Ibu, ketika saya mengakui ini milik Tuhan, prakteknya banyak tantangan. Paulus pebisnis, dia bikin tenda. Dia partnership. Ya, ini hari ini mungkin partnership juga banyak yang salah. Bapak Ibu, banyak partnership yang bermasalah juga. Banyak orang juga salah pintu, istilahnya waktu dia butuh modal, pinjem sebanyak-banyaknya, akhirnya problem. Ini ada juga yang saya bilang, udah saya bantu bedah pinjaman kamu sampai istilahnya restructure dengan baik selesai, kamu nggak usah bayar saya. Ya, kalau saya hatinya soalnya di situ, orang yang problem di pinjaman ya. Tapi ada juga yang pengen berkembang ya. Pak Heru cerita butuh investor ya, saya dampingin seperti itu ya. Ada yang pengen brandnya berkembang ya. Ini zamannya kolaborasi Bapak Ibu. Nah, saya juga mentor beberapa startup. Jadi prinsipnya Bapak Ibu ya, sumber dana itu pertama kan mulai dari yang kecil. Tadi ada yang nanya, bagaimana modal yang kecil? Ya modal kecil kerjaan sendiri. Yang pertama Diva saya sendiri, sekarang udah ada mungkin dari 9 partner ya, sekarang udah punya 4 karyawan seperti itu. Dan justru pas pandemi saya mau mulainya ya, nggak masalah ya, bisa nolong orang lain justru lebih baik ditolong ya. Pinjaman bank hanya boleh, tapi harus ada syarat untuk pengembangan dan maksimum 2 kali modal. Ini kalau kurang ya berarti harus partnership. Ya, atau sekarang bisa go public seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak anak muda hari ini saya temui yang saya mentor juga pinginnya cepat kaya. Nah ini goal yang salah. Mungkin alfabet tuh the quick brown fox jumps over the lazy dog, ini kan alfabet ya. Ini menarik kalimatnya. Use all letters in the alphabet is desired, but successful startup is to help others, not how to make quick money from others. Nah ini yang perlu kita basicnya benar kalau Glory. Banyak hari ini startup yang bermimpi cepat kaya, tapi itu jadi pencobaan buat dia. Jadi ada yang nanya, saya manage beberapa startup juga, dan waktu kita kemarin bikin program Shifting Up dimulai Pak Paulus Bambang, saya suruh involve di mentoring. Dari sekian puluh perusahaan ada 10 yang jadi finalis. 10 ini lagi kita mentor rame-rame dari KBC, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Next, Bapak Ibu bisa ikut program ini juga, Shifting Up ya, bergeser ke atas. Dan kemarin kabar baik dari 10 ini ada 1 yang sudah dapat Angel Seed Funds ya. Karena apa? Karena dia punya jelas, dia punya mimpi. Nah di Shifting Up ini Bapak Ibu, dia berkata, nah ini nyari dana itu kan nggak gampang ya Bapak Ibu ya. Ini funnel itu bisa terowongan dari sekian yang terpilih sedikit. Nah ini salah satu yang berhasil. Karena dia bicara impact, memberdayakan ibu-ibu bagaimana menjadi income. Dan ada yang tertarik memberikan komitmen dananya. Padahal dia baru start dengan 2 model, 2 cabang Bapak Ibu. Nah ini yang kita mau kembangkan. Success story berikutnya adalah bagaimana kita berdampak. Itu jauh lebih penting. Penyerahan hak hari ini bicara kalau ada perselisihan yang memilih jalan berdamai. Kalau nggak bisa, ya sudahlah, berpisahnya juga harus baik-baik. Saya pernah turun dari mimbar, Pak selamat Pak, saya lagi sengketa sama partner bisnis saya, karena ini miliknya Tuhan, saya harus bela mati-matian. Ini satu keputusan yang salah. Tuhan nggak perlu dibela. Yang kedua, menyerahkan hak juga bukan berarti, ya sudah, saya nyerahin aja ya, dan saya mengalah ya, dan mengalah itu indah. Saya setuju, tapi juga bukan caranya seperti itu. Menyerahkan hak bukan berarti menyerah dengan keadaan Bapak Ibu ya. Hari ini kita mengajak Bapak Ibu justru untuk berbenah ceritanya ya. Berusaha, kalau tahu ini sudah benar miliknya Tuhan, lakukan kesempatan yang diberikan dengan bertanggung jawab kepada sang pemilik, dan berarti tugas kita adalah lakukan do your best, yang terbaik. Jadi tidak menyerah, justru sekarang berusaha sebaik-baiknya memperbaiki dan diberi kesempatan yang kedua, bahkan yang ketiga ya, secara pajak dan seterusnya. Bapak Ibu ambil kesempatan ini dan Bapak Ibu diberikan pendampingan. Bapak Ibu kalau bayar di luar mahal loh. Orang-orang ini orang-orang mahal semua ya. Mau di Glim, mau di KF, Bapak Ibu ambil kesempatan ini, apalagi di CV Pak Paulus kasih 9 bulan waktu, Bapak Ibu nggak bisa beli, betul serius ya. Tapi bagi yang mau, ayo kita teman seperjalanan, punya visi yang sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Riser and Podcast Listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.